Unta ini berlari ke rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta bu, unta. Wilayah lain daerah alhamdulillah saged kempal wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sahabat semuanya, malam ini kita berada di Masjid Al-Isti'anah Rawajaya Sitinggil dalam rangka Malam Cinta Rasul, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Muhammad Mustafa Kulyubi bersama Al-Habib Jawad Muhammad Jawad bin Husain Al-Habsi. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus, jangan di skip, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Kula maksudkan nonton nangis wong mati. Wiwit wonten nonton menika putra Sayyidina Ali menika sedan numpak darat pitutur maupun Rasul
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعثنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على خير المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادق الوعد السالم إلى يوم الدين أما بعد حضرة المكرمين para alim para ulama ingkang tansah kawula hormati akhusu khosoh wonten ing pangarsanipun Al Habib Muhammad Jawad bin Husain Al-Habsyi saking Pemalang ingkang tansah kawula tenggo-tenggo kema sholawatipun saha ma'idhah hasanipun ingkang tansah kawula hormati takzimi wonten ing pangarsanipun Al-Mukarramah Simbah Nyai Mustafa Qurtubi ingkang tansah kawula takzimi mongko sesungguh talangatur saking panitia supados ngrungkutaken tabung aning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing dalu menika. Ananging saderengipun adicara pun kawiwitan. Monggo sareng-sareng kita sami nglahiraken raos bingah kaliyan dalu ingkang sae menika. Kita taksih pinaringan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala amrina wasin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal quramah para alim para ulama para kiai langkung-langkung wonten alasanipun al-mukarram Bapak Kiai Nurul Huda ingkang kula mulyakaken kula derek wonten arasaya para kiai ingkang wonten kasebat asmanipun setunggal Pak insyaallah wonten kirang takdim lan kehormatan wonten kula panjenengan ingkang kula mulyakaken sedaya pirawuh kakung putri sepah nem ingkang kula hormati Dumateng Citamullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Habib Jawad bin Husain Al-Habsyi saking Pemalang, yang kami hormati Simbah Nyai Mustafa Qurtubi beserta keluarga, yang kami hormati segenap panitia. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi banyak nikmat, yaitu pertama nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Semoga kita diberi umur yang panjang ini menjadikan umur yang barokah. Allahumma selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, di sini alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun tadi sore gerimis nih Pak, Bu, tapi alhamdulillah sedikit pun terang yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami di sini atas nama pemerintah Desa Rawajaya mengucapkan selamat datang kepada beliau Habib Jawad bin Husain Al-Habsyi di desa kami. Semoga nanti beliau dalam memberikan suatu petuah ataupun ilmu-ilmu bermanfaat bagi kita semua. Allahumma berkah dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin.
kami di sini atas nama pemerintah Desa Rawajaya mengucapkan selamat datang kepada beliau Habib Jawad bin Husein Al-Habsyi di desa kami. Semoga nanti beliau dalam memberikan suatu petuah ataupun ilmu-ilmu bermanfaat bagi kita semua. Allahumma dan lebih besar lagi Allahumma, karena bagaimanapun juga persatuan dan wabarakatuh. para yai, para habaib, para sepuh, para asatidzah, wabil khusus
Gus Huda lan satu lagi mata Allah fi tuli hayati fi sehatin wa afiyah fi ta'atillahi wa rasuluh. Ingkang kawula hormati Singgah Yai Mustafa Rawajaya, Desa Rawajaya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa menghormati rasa hormat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya kirang kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي يمر على كل ذي ضارع ترجو القول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تكلم فأعبان وتهديت فأوجز وكان من الفصحاء إماما، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الميامين المنتجبين. أما بعد، ingkang kula hormati para yai, para habaib, para sepuh, para sepuh, para asatidz, asatidzah, wabil khusus Gus Huda lan sak keluargi muta'ammim fi tuli hayati fi sihhatin wa afiyah fi ta'atillah wa rasuluh. Ingkang kami hormati Singgah Haji Mustafa Tujubi muta'ammim fi tuli hayatiha fi sihhatin wa afiyah fi ta'atillah wa rasuluh. Ingkang kami hormati
Bapak Ibu Solihin, Bapak Ibu Syaikani, Bapak Ibu Nur Salim, dan sedaya jemaah, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa Rawajaya, yang insyaallah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa menghormati rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati pula ulul amri dari pemerintahan, ada Bapak Kades Wartoyo. Pak Kades, tunggu di Pak Kades ya. Oh, dengan gila aja Pak Kades. Insyaallah tambah panjang umur, insyaallah berkah selalu Pak Kades. Lah, sebagai mawon segenap panitia penyelenggara Khol Syekh Abdul Qadir Jailani dan Khalidun Mbah Mustafa, Mbah Syekh Mustafa Kuyubi, dan selanjutnya mawon warga desa Rawajaya yang insyaallah berkembangnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab turunnya berkah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita semua dikumpulkan dalam satu tempat atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita semua berkumpul di sini tidak lain tidak bukan hanya mengharap syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat Allah. Ini termasuk nikmat dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak nanti kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Termasuk nikmat yang Allah berikan adalah yang pada malam hari ini kita laksanakan. Ini merupakan nikmat dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita khusyukkan perkumpulan pada malam hari ini dengan sebaik mungkin. Semoga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan termasuk nikmat untuk mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membaca sejarah itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdekat niki desa warga masyarakat desa Rawajaya kenal tentang kanjeng Nabi Muhammad. Kenal namun ngertos. Jadi ada perbedaan antara tahu dan kenal. Ketika sudah kenal berarti kita bisa menyayangi, berarti kita sudah hafal tentang siapa itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejarah yang akan kita baca pada malam hari ini sambil bersolawat bersama merupakan sebuah sejarah yang dikarang langsung oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Beliau mengarang kitab namanya Maulid Sintutur, berisi tentang sejarah kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil, dari sejak bayi sudah memperlihatkan, sudah kelihatan bahwa beliau memiliki tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW itu termasuk dari di antara kedua pundak baginda Nabi Muhammad. Makanya ada qasidah yang menyebut baina katifaihi alamah. Di antara katifai itu pundak. Katifai.
Katifun itu pundak, dua berarti katifai. Katifai, baina katifai alamah. Di antara kedua pundaknya ada alamah, ada tanda-tanda kenabian. Makanya ketika kecil baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah langsung dikirim ke rumahnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ke desanya Halimatus Sa'diyah, orang yang menyusui baginda Nabi Muhammad. Kenapa disusui oleh baginda Nabi Muhammad? Kenapa disusui oleh Sayyidah Halimah? Karena pada zaman itu orang-orang di Makkah itu yang perempuannya tidak mengeluarkan air susu, air asinya ini nggak keluar karena kehidupan di kota yang kurang sehat. Jadi yang bisa mengeluarkan air asi hanya orang-orang desa. Yang dipilih adalah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ini sebuah cerita, ini saya akan ceritakan. Benar-benar apa aja? Ya, kita ikut menguri-nguri, mengenal kembali, mengingat kembali sejarah baginda Nabi Muhammad. Disebutkan ketika mengingat dzikra, sejarah sirah nabawiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya, pahalanya itu sama seperti kita naik haji 70 kali. Amin. Jadi pahala ketika kita menceritakan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya itu sama seperti naik haji 70 kali. Nah, sejarah ini mencatat perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah, disusui dulu oleh budak pembantu dari Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disusui sama budaknya Abu Lahab. Tapi karena Abu Lahab ini pamannya Kanjeng Nabi kurang baik dengan Kanjeng Nabi, makanya budaknya tadi diambil, tidak boleh menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Halimatus Sa'diyah, Siti Halimah ini sedang berada di Mekah, mau menjual untanya. Kenapa sampai jual unta Siti Halimah? Karena hidupnya yang sangat miskin. Kehidupan Siti Halimatus Sa'diyah ini tidak berada dalam kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata. Hidupnya di emperan Sahara, di gurun Sahara. Hingga akhirnya bersama suaminya dan anaknya Siti Halimatus Sa'diyah berangkat ke Makkah untuk menjual untanya. Subhanallah, untanya ini yang sudah tua ini, untanya mau dijual, mau disembelih. Kemudian untanya ini ketika mau disembelih tidak terima, meronta-ronta untanya. Langsung untanya ini lari dari pasar hewan, lari dikejar sama Siti Halimatus Sa'diyah sama suaminya. Hingga akhirnya apa? Ternyata unta ini berlari ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta hewan tidak punya akal dan pikiran, berbeda dengan manusia. Untanya ini nggak punya akal dan pikiran, bisa lari kabur menuju rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, untanya ini tiba-tiba duduk menghadap ke jendela, yang dimana di dalam jendela tersebut, jendela rumah tersebut ada keranjang bayi. Di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Siti Halimah mau mengambil untanya. Kemudian dilihat oleh ibunda baginda Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah Zuhriyah. Sayyidah Aminah melihat, masuklah wahai Siti Halimah. Kemudian akhirnya masuk. Katanya Sayyidah Aminah, masuk aja, jangan takut. Kan Siti Halimah masuk ke rumah orang tidak karena takut dia mau masuk rumahnya orang takut karena rumahnya orang lain, takut dikira tidak sopan, takut dikira mau mencuri. Ternyata subhanallah Sayyidah Aminah, nah ini keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan orang yang ikramud duyuf, sangat menghormati yang namanya tamu. Walaupun tidak dikenal, tamunya tetap dihormati. Siti Halimah langsung diajak masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, diajak sarapan bersama. Kemudian ditanyai oleh Sayyidah Aminah, siapa namamu? Siti Halimah menjawab, nama saya Halimatus Sa'diyah. Dari mana? Saya dari desa terpencil di sana. Saya ke sini mau jual unta, tapi untanya mau dijual malah lari ke sini. Kemudian setelah mengobrol, tiba-tiba pandangan Siti Halimatus Sa'diyah mengarah kepada keranjang bayi. Di situ ada bayi yang sangat tampan, sangat bercahaya. Bayinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Aminah ini bercerita, iya, bayi ini tidak menangis. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tidak menangis, hanya berdiam. Kenapa? Karena kekeringan. Karena kekeringan, tidak mendapatkan ASI. Nabi Muhammad ini sampai diam, tidak menangis. Hingga akhirnya Siti Halimah mengambil bayi tersebut, kemudian minta izin kepada Sayyidah Aminah untuk menyusui baginda Nabi Muhammad. Nah, ini sebuah keajaiban terjadi ketika Siti Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Nabi Muhammad. Siti Halimah ini menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh, kenapa engkau menangis? Kata Siti Halimah, sebelum saya datang ke sini, saya ini sudah tidak laku karena tidak ada bayi yang mau menyusu dengan Siti Halimah. Kenapa? Karena air ASI dari Siti Halimah ini sudah kering, tidak keluar air ASInya lagi. Tapi subhanallah, ketika menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, ASInya ini keluar dengan sangat deras. Menangislah air mata Siti Halimatus Sa'diyah. Lah niki keajaiban yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi atas izin Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah melawan kaum kafir Quraisy ini karena kaum kafir Quraisy tidak terima menuduh Nabi Muhammad SAW ini sebagai pemimpin, penyihir. Nabi Muhammad itu dituduh, difitnah sebagai penyihir karena melakukan tindak laku yang di luar batas akal manusia. Hingga akhirnya Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat, salah satunya adalah syaqqal qamar. Beliau membelah bulan menjadi dua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bisa membelah bulan menjadi dua. Tidak hanya dibelah, tapi sebelah satunya dipindah ke gunung sebelah sana, satunya dipindah ke sana. Dibelah jadi dua. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita punya nabi-nabi yang sangat mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bersyukurlah kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Suatu ala Nabi Muhammad. Kita, Bu, Pak, jenengan pernah ngertos ceritanya umatnya Nabi Lut? Ngertos ya? Pernah mireng nama dereng? Umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu diadab oleh Allah dengan diturunkan batu-batu api dari neraka, dihujani batu api. Kenapa sampai dihujani batu api? Karena umatnya Nabi Lut melakukan dosa. Apa dosanya? Suka dengan sesama jenis, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu yang dilakukan umatnya Nabi Lut. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala instan menghujani umat Nabi Lut dengan batu api. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mau ikut dengan Nabi Nuh
naik kapal mengingkari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, langsung Allah azab dengan turunkan banjir yang begitu besar dan umat-umat Nabi yang lain. Jadi umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad melakukan dosa langsung diazab. Melakukan dosa malam ini, besok sudah mati, sudah binasa, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah, umatnya Nabi Muhammad yang kayak umatnya Nabi Lut banyak, ya. Umatnya Nabi Muhammad yang zaman sekarang ini suka dengan sama jenis, ada yang judi, ada yang mabuk, ada banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah tidak mau mengadab umatnya Nabi Muhammad? Karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jika bukan karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita sudah hangus diadab oleh Allah SWT. Maka berterima kasihlah kepada baginda Nabi Muhammad yang sudah susah payah, sudah berusaha dengan sebaik mungkin ingin umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, dengan sholawatan kita pada malam hari ini, dengan pembacaan maulid pada malam hari ini, kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disyafaati beliau, yang akan ditolong oleh beliau, sehingga kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula lan panjenengan sami sasarangan maos maulid, sasarangan sholawatan, khususkan waktu pada malam hari ini untuk baginda Nabi Muhammad. Nggih. Bu, utangnya ditinggal riye, utangnya sing nang omah dipikirin, aja dipikirin dhisik. Ya, jangan dipikirin dulu. Cucian baju, cucian piring, insya Allah nanti bisa dipikirin lain waktu. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita khususkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala baitihi at-tayyibin at-tahirin wa khususan ila abwahi abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin, khususan ila abwahi Sayyidina Abdullah ابن عبد المطلب وسيدتنا عناد الزهرية وأمامي سيدنا حمزة والعباس وأبي طالب وإلى مولاتنا خديجة الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء سيدنا الإمام علي بن أبي طالب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا علي زين العابدين وسيدنا الإمام محمد الباقر سيدنا الإمام جعفر الصادق وسيدنا الإمام علي العويني وسيدنا الإمام محمد النقي وسيدنا الإمام عيسى الرومي وسيدنا الإمام أحمد بن هاجر الله أحمد بن عيسى ووصولهم وفروعهم وثم إلى روح أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وفروعهم وتلامذتهم نهدي ثواب الفاتحة. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف سمت درر الكتب الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصول فروعه وثم إلى روح قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم وثم إلى روح الحبيب صالح بن زكاة الحبشي ثم إلى حبيب ذو صالح الحبشي ثم إلى روح جدي الحبيب صالح بن إدريس الحبشي ثم إلى جدي الحبيب عبد الله بن جعفر الحجاج ثم إلى الحبيب أحمد بن إدريس الحبشي ثم إلى والدي الحبيب حسين بن صالح بن إدريس الحبشي وأصوله وفروعه ثم إلى جاجين مدنيات من كيناس ثم جدتي زهرية بنت جاجين مدنيات وثم إلى جدتي شريفة فاطمة بنت أحمد الحبشي ثم إلى الحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي ثم الحبيب علي الحبشي وأصولهم وفروعهم من الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة.
وثم الفاتحة إلى رب الخصوص Simbah Yai Syekh Mustafa Qulubi wa usulihim wa furu'ihim wa talamidhatim wa thumma ila Rahbah Nur Hamid wa thumma ila Rahiyai Nawruddin wa usulihim wa furu'ihim wa thumma ila ruh keluarga kulolan panjenengan sami kang samuti dunya anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. إلى الحال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Rawajaya, Desa Rawajaya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa menghormati rasa hormat dan ta'zim saya. سؤالي ودياني ودعائي
Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, demikian tadi acara haul dan maulid Nabi bersama Al-Habib Muhammad Jawad
bin Husain Al-Habsyi. Semoga akan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan menjadi informasi buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.